Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat Rasulullah Official akan menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif. Ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana penderitaan, kesusahan dan jerih payah yang telah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan agama. Untuk mencapai taraf seperti usahanya dan semangat mereka, kita yang bodoh ini sudah pasti akan mendapat kesulitan. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah, namun sangat jauh untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Bahkan sekedar mengetahuinya saja kita tidak mau berusaha. Di dalam kesempatan ini, akan diceritakan beberapa kisah mereka sebagai suri teladan bagi kita. Dari kisah-kisah tersebut akan kami awali dengan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengisahkannya akan menjadi sebab keberkahan bagi kita semua. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Setelah 9 tahun Muhammad diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Makkah untuk memperbaiki pola hidup mereka. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang bersedia memeluk agama Islam atau bersimpati kepadanya, selebihnya selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi adalah Abu Talib, paman beliau sendiri, namun sayangnya ia tidak pernah memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian Abu Talib wafat. Dengan wafatnya Abu Talib ini, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa mengganggu dan menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Tsaqif, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat ke Taif dengan harapan dapat membujuk Bani Tsaqif untuk menerima Islam. Dengan demikian beliau akan mendapatkan tempat berlindung bagi pemeluk-pemeluk Islam dari gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi 3 tokoh Bani Tsaqif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun yang terjadi, mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan mendengar pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mereka tidak mau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan secara kasar dan biadab. Sikap kasar mereka itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati tamunya. Dengan terus terang mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya tinggal di kota mereka. Semula Rasulullah membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan diringi tutur kata yang lemah lembut, tetapi ternyata beliau diejek dengan kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah telah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena perbuatan demikian itu akan mendatangkan bencana bagiku. Sebaliknya, jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu." Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Tsaqif yang demikian kasar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat bersungguh-sungguh dan teguh pendirian, tidak menyebabkannya mudah putus asa dan kecewa. Setelah meninggalkan tokoh-tokoh Bani Tsaqif yang tidak dapat diharapkan itu, Rasulullah mencoba mendatangi rakyat biasa. Kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah dari Taif dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, dan pergilah kemana saja kamu suka." Ketika Rasulullah menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian hebat, sehingga tubuh beliau berlumuran darah.
Dalam perjalanan pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Kemudian beliau berdoa, "Wahai Tuhanku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkam aku atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya mukamu yang mulia yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau." Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Nabi, Jibril alaihi salam memberi salam seraya berkata, "Allah mengetahui apa yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk mentaati perintahmu." Sambil berkata demikian Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat itu, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuan. Jika engkau mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya." Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat kasih sayangnya berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Hikmah dari kisah di atas, perhatikanlah teladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mengaku sebagai pengikutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, dengan cepat kita merasa tersinggung dan memaki-maki, bahkan kadang-kadang mempunyai keinginan untuk membalas dendam. Padahal, sebagai pengikutnya kita hendaknya mencontoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau hanya berdoa dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak mengambil tindakan balas dendam walaupun diberi kesempatan untuk itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.